Halo semuanya, kembali lagi di channel Code Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Di video ini kita akan belajar mengenai struktur kontrol perulangan atau looping. Perulangan dalam bahasa C ada for, while, do while, dan nested loop. Yang nested loopnya boleh pakai for, atau while, atau do while. Bisa aja dalam while ada while lagi. Atau dalam while ada for, atau variasi lainnya. Tapi nanti yang akan saya contohkan adalah for bersarang untuk belajar dasarnya. Jadi nanti dalam for ada for lagi. Isi body atau blok kode struktur kontrol perulangan akan dieksekusi selama kondisi dalam parameternya bernilai true atau benar. Kalau percabangan kan jika kondisinya bernilai true. Kalau perulangan nih selama kondisinya bernilai true. Lalu sama seperti percabangan, di dalam struktur kontrol kita boleh menggunakan keyword break dan continue. Looping ada yang counted loop, yaitu jelas berapa kali dia harus mengulang, yaitu for, dan ada yang uncounted loop, terus berulang hingga kondisi yang diberikan bernilai salah, yaitu while dan do while. Yang pertama kita lihat perulangan for, bentuknya seperti ini. Dalam for ada 3 ekspresi, ingat ekspresi pertama dan kedua harus diakhiri dengan titik koma, tapi tidak untuk ekspresi yang ketiga. Ekspresi pertama adalah inisialisasi nilai awal, terutama variabel penghitung atau counter. Yang kedua adalah kondisi variabel counter, yang mana menggunakan operator perbandingan. Dan yang ketiga adalah perintah update nilai variabel counter. Bisa penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan modulo. Jika kita ingin nilai penentu perulangan atau variabel counter yang ada dalam ekspresi kedua bertambah 1 setiap perulangan, maka boleh kita gunakan increment dalam ekspresi ketiga. Jika kita ingin variabel counter berkurang 1 di setiap perulangan, kita gunakan decrement di ekspresi ketiga. Hati-hati dengan infinity loop ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada perulangan for, kita coba dulu. Wah, ada error dan warning nih. Error i undeclared first use in this function. Oh, ini karena di sini saya deklarasi variabel iterasi, sedangkan di sini saya taruh i. Nggak bisa lah ya. Jadi kita blok si i ini, lalu tekan Ctrl D, biar sekali ubah. Kita tulis iterasi seperti ini. Oke, kita save, lalu kita compile dan run. Di sini dicetak Saiful sebanyak 3 kali, karena dalam ekspresi pertama kita berikan nilai awal untuk variabel counter, yaitu variabel iterasi bernilai 1, lalu dicek apakah variabel counternya bernilai kurang dari atau sama dengan 3. Sekarang kan variabel counternya kan 1. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 3? Benar ya, 1 itu kurang dari 3. Maka jalankan blok kode for ini, yang mana isinya mencetak kata Saiful lalu new line. Saya tekankan, selama ekspresi kedua ini bernilai true, maka jalankan blok kode for ini. Setelah menjalankan blok kode for, dijalankan ekspresi ketiga, yaitu di increment variabel iterasinya atau variabel counter. Di sini nggak masalah kita gunakan postfix atau prefix, tidak masalah. Habis di increment, berarti kan variabel iterasi sekarang sudah bernilai 2. Lalu dicek di sini, apakah 2 kurang dari atau sama dengan 3? Benar ya. 2 kan kurang dari 3, maka dicetak lagi. Setelah dicetak, di increment lagi. Tadi kan variabel iterasinya bernilai 2, sekarang di increment variabel iterasi bernilai 3. Dicek di sini, apakah 3 kurang dari atau sama dengan 3? Benar ya, 3 kan sama dengan 3. Maka dieksekusi lagi blok kode for ini. Habis dicetak, di increment lagi. Sekarang kan sudah bernilai 4 variabel iterasinya. Dicek di sini, apakah 4 kurang dari atau sama dengan 3? Salah. Maka tidak lagi dieksekusi blok kode ini. Jadi loopingnya berakhir. Blok kode program ini dieksekusi sebanyak 3 kali. Makanya dicetak Saiful sebanyak 3 kali. Di ekspresi pertama ini ada yang bisa deklarasi variabel counternya di dalam sini. Ada yang tidak bisa. Kalau dev C++ tidak bisa begini. Harus deklarasinya di atas for. Oke, saya coba modif sedikit kode programnya. Jika kita coba jalanin. Nah, munculnya seperti ini. Jika saya ingin menghentikan perulangannya ketika variabel iterasi bernilai 2, maka bisa saya buat seperti ini. Jika kita coba, setelah dicetak sekali, lalu program for ini berakhir, karena
habis dicetak, variabel iterasi diincrement menjadi 2, lalu ketika variabel iterasi bernilai 2, maka break, yaitu keluar dari for ini. Kalau kita ubah menjadi continue, kita coba. Pada iterasi kedua atau perulangan kedua, nggak dicetak apa-apa. Karena ketika variabel iterasi bernilai 2, maka diperintahkan untuk continue, yaitu lanjut ke perulangan selanjutnya. Jangan pedulikan apa yang ada setelah continue ini. Paham ya? Sekarang kalau saya buat perulangan menggunakan decrement seperti ini. Lalu saya hapus yang if-nya ini. Kita run. Nah, dicetaknya dari 3, 2, 1. Hati-hati dengan ekspresi-ekspresi ini, karena kalau tidak sesuai bisa jadi infinity loop atau perulangannya nggak akan berakhir. Bahaya tuh. Ini contohnya saya ubah ekspresinya tuh menjadi seperti ini. Sekarang nilai variabel iterasi adalah 3. Dicek, apakah 3 lebih dari sama dengan 1? Benar, maka jalankan blok kode for ini. Lalu variabel iterasi di increment. Sekarang variabel iterasi bernilai 4. Dicek lagi, apakah 4 lebih dari sama dengan 1? Benar, dicetak lagi. Setelah dicetak, di increment. Sekarang variabel iterasi bernilai 5. Dicek lagi, apakah 5 lebih dari sama dengan 1? Benar, maka dicetak lagi. Begitu terus-terusnya sampai tidak berhenti. Kita coba. Nah, kalau nyangkut seperti ini, tekan Ctrl C untuk mengakhirinya. Nah, sudah keluar ke 730. Untuk Windows, tekan Ctrl C. Untuk Linux, kalau nggak salah, tekan Ctrl D atau Ctrl Z. Oke, kita lanjut ke perulangan selanjutnya mengenai while. Kalau while ini, ekspresi pertamanya, yaitu inisialisasi nilai awal atau variabel counternya, berada di atas while. Nggak harus tepat di atasnya, yang penting di atas while lah. Kalau ekspresi keduanya tuh, untuk cek variabel counternya berada dalam kurung while ini. Dan untuk ekspresi ketiga, untuk update nilai variabel counter berada dalam while. Nggak mesti yang paling akhir. Yang penting dalam body isi while. Kita lihat contohnya. Run. Nah, keluarnya seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai infinity loop. Kalau kita lupa tulis ekspresi ini, maka nilai variabel iterasi akan selalu 1. Ketika dicek sini 1 kurang dari atau sama dengan 3, benar, maka dieksekusi. Lalu dicek lagi apakah 1 kurang dari atau sama dengan 3, benar, eksekusi lagi. Lalu begitu seterusnya, tidak berhenti atau infinite loop, karena selalu memenuhi kondisi di while ini. Lanjut ke do while, masih mirip yang tadi, tapi kalau do while ini dikerjain minimal sekali, baru dicek kondisinya di sini. Kita lihat contohnya. Jadi walaupun kondisinya bernilai false, program akan tetap menjalankan blok kode ini minimal sekali. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana nested loop menggunakan for. Di sini saya buat program untuk mencetak matriks 3x2, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya seperti ini. Begini untuk nested loop-nya. Jadi dalam for, ada for lagi. Oke, sekian video kali ini. Ulang-ulang dan coba-coba terus yang sudah kita pelajari, karena kedepannya akan sering kita gunakan, terutama struktur kontrol. Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.